Mari Bapak Ibu sekalian bersama kita buka kitab kita masing-masing dari kitab Yunus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Kitab Yunus pasal pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat penting bagi kita, yaitu ketaatan tanpa batas. Sekali lagi, ketaatan tanpa batas. Puji Tuhan. Kita berkata seperti ini, Tuhan, aku tidak mau berjalan kalau tidak beserta dengan Engkau. Kalau Engkau tidak menyertai aku tidak akan berjalan. Tetapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, ketidaktaatan kita akan membuat Allah menjauh dari kita. Sekali lagi, ketidaktaatan kita akan membuat Allah tidak memperdulikan hidup kita. Nah, kalau Tuhan masih mengingatkan kita, maka kita mau belajar untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Ayub. Ayub, kita mengenal Ayub sebagai seorang yang saleh. Kita mengenal Ayub sebagai seorang yang benar. Kita mengenal Ayub sebagai seorang yang takut akan Allah. Setiap pada waktu untuk berkumpul dengan seluruh sanak keluarga, maka Ayub akan membuat satu ibadah
Sebab pikirnya jangan-jangan di antara anak-anakku ada yang melanggar aturan dan peraturan Allah, biar kiranya Tuhan mengampuni mereka. Biar kiranya Tuhan berkenan di dalam keluarga besarku ini. Tetapi kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, Ayub mengalami satu masalah yang besar. Ayub mendapatkan satu kondisi yang memprihatinkan. Dalam semuanya itu, Ayub berkata bahwa Allahku, penebusku, Dia adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Dia berkata seperti ini, Tuhan, aku mencari Engkau, aku pergi ke timur, aku tidak menemukan Engkau. Aku berjalan ke barat, di sana pun Engkau tidak ada. Aku coba mencarimu di selatan, aku tidak menemui Engkau. Aku tidak dapat bertemu dengan Engkau. Tetapi kemudian dia yakin percaya, sekalipun aku tidak melihat Allah, aku tahu pasti Allah melihat aku. Haleluya. Allah memperhatikan hidupku. Allah selalu menyertai aku. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika masalah saudara begitu berat, bisa saja saudara tidak dapat melihat Allah. Saudara merasa bahwa saudara adalah orang-orang yang tidak diperhatikan oleh Allah. Tetapi dengar baik, Allah tetap ada bersama-sama dengan engkau. Katakan amin. Berbanding terbalik dengan Yunus. Yunus menjadi seorang yang terkenal bukan karena ketaatannya. Yunus kita kenal bukan karena kesalehannya, tetapi Yunus kita kenal karena pemberontakannya. Yunus kita kenal kemudian karena ketidaktaatannya kepada Allah. Haleluya. Amin saudaraku. Coba perhatikan di ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseluruh terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada. Ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Allah katakan pergilah ke Niniwe. Yunus bukannya pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Allah katakan lakukan sesuatu, tetapi Yunus justru memilih diam. Amin saudaraku. Yunus kita kenal bukan karena kesalehannya. Yunus kita kenal bukan karena ketaatannya. Yunus kita kenal bukan karena persekutuannya yang begitu indah dengan Allah, tetapi Yunus kita kenal justru karena pemberontakannya kepada Allah. Yunus kita kenal justru karena ketidaktaatannya kepada Allah. Allah katakan, pergilah ke Niniwe. Dia pergi ke Yapo. Yapo adalah sebuah pelabuhan untuk beberapa jurusan. Dari ketika Allah memerintahkan untuk pergi ke Niniwe, ke sebelah kiri saya, maka dia pergi ke Tarsis, ke arah kanan saya, arah yang berlawanan. Dia berpikir, aku akan pergi jauh dari Tuhan. Tetapi anehnya, coba kita baca kembali di ayat yang ke-9. Ya. Kita baca bersama-sama 2-3 ya.
Kita baca sekali lagi. 2, 3 ya. Tidak jauh dari gaya hidup anak Tuhan hari-hari. Dia berani berkata, aku ini anak Tuhan. Tetapi gaya hidupnya bukan seperti anak Tuhan. Dia masih berani berkata, aku adalah seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Tetapi dalam hidupnya, justru dia adalah seorang yang tidak mentaati Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Tetapi dia tidak peduli dengan suara Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Aku adalah anak raja. Tetapi pekerjaannya ribut terus. Kemarin saya dengan Ibu Gembala ada menemani keluarga hamba Tuhan dari Jambi. Mereka bilang seperti ini, di mana tempat rekreasi yang bisa kita jalani. Ada anaknya akan masuk di sekolah kita Purbasari dan sengaja mereka datang lebih cepat untuk membawa anaknya di jalan. Karena nanti tanggal 14 baru akan pembukaan sekolah Alkitab Purbasari. Kami jalanlah, kami teleponlah teman-teman sambil reuni. Tembus ke Tigarunggu, tembus ke Simarjarunjung, menyeberang ke Simanindo, naik ke Sibiabea, lihat air terjun, tembus ke Sidikalang sampai balik. Bertemu dengan seorang keluarga. Ketika bertemu dengan seorang keluarga, tahu Bapak Ibu, keluarga ini ribut terus, tapi anaknya sampai 5 orang. Sudah ada yang anaknya selesai kuliah pun, tapi ribut terus. Dan ketika tanya, mereka mengaku bahwa mereka adalah anak Tuhan. Anak Tuhan ribut terus. Anak Tuhan ngomel terus. Anak Tuhan merokok. Anak Tuhan minum minuman keras. Yunus katakan, aku adalah seorang Ibrani. Aku seorang yang takut akan Tuhan Allah. Tapi disuruh ke Niniwe, bukannya pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Aku adalah anak Tuhan. Disuruh bayar 1/10, bayarnya per 70. Bahkan tidak ada yang mau peduli, nggak bayar sama sekali. Tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Tapi tetap percaya, dengan pedenya berkata, aku adalah anak Tuhan. Aku adalah seorang yang takut akan Tuhan Allah. Bagaimana mungkin Yunus masih sanggup berkata, aku adalah seorang yang takut akan Allah. Beginilah kehidupan orang-orang percaya hari-hari. Percaya sungguh kepada Allah. Percaya kalau kita semua akan masuk surga.
Haleluya. Semua percaya akan masuk surga? Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tetapi bukan dengan keuanganku. Kalau Allah sanggup menjamin hidupku akan memiliki hidup yang kekal, tetapi aku tidak percaya Allah sanggup menjamin keuanganku. Kalau Allah sanggup memakai aku di tengah-tengah umat bangsa Israel, tetapi aku tidak yakin Allah akan memakai aku ke Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang jahat, yang kejahatannya sudah sampai terdengar kepada Allah. Aku tidak yakin dengan itu. Saudara percaya kepada Tuhan? Ketaatan saudara adalah bukti kepercayaan saudara kepada Tuhan. Dan ketaatan saudara adalah jaminan kalau Allah akan menyertai kita di dalam seluruh aspek kehidupan. Haleluya. Ayub tidak mau peduli dengan sahabat-sahabatnya. Apa kata sahabat-sahabatnya? Kalau sampai sahabat-sahabatnya menghakiminya, dia tidak peduli. Ayub tidak mau tahu kalau sampai istrinya berubah setia kepadanya, merasa jijik kepadanya, kerabat-kerabatnya meninggalkan dia. Dia tetap berkata, penebusku hidup. Penebusku pasti akan melakukan sesuatu. Dan benar, kemudian Allah memulihkan keadaan Ayub. Katakan amin. Dan sekarang Yunus mengalami satu masalah besar, justru karena kesalahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita kembali melihat ayat ini. Ayat yang keempat. 2-3 ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Sampai awak kapal itu kemudian ketakutan. Orang-orang yang ada di dalam kapal itu ketakutan. Tetapi Yunus memilih untuk tidur. Saudara, keselamatan kita adalah satu berkat Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Tetapi saya ingin beritahukan Bapak Ibu, bahwa keselamatan bukanlah titik akhir yang Allah ingin kerjakan di dalam hidup kita. Allah tidak mau kita selamat lalu kita diam. Allah tidak mau kita memiliki dan menikmati berkat-berkat Tuhan lalu kita merasa puas. Tetapi apa? Allah ingin memakai kita menjadi saluran keselamatan kepada orang lain. Allah ingin memakai hidup kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Dan Yunus tidak mau peduli. Saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara hidup bukan untuk diri saudara sendiri. Haleluya. Kita hidup untuk orang lain juga. Jangan karena melihat kehidupan kita sebagai anak Tuhan,
Orang lain merasa, sama saja. Mau jadi orang Kristen atau tidak orang Kristen, mau menjadi jemaat GPD Kasih Bapa atau bukan. Sampai kemudian orang mengambil satu kesimpulan, semua orang Kristen sama kok. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang hidup di luar sana. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini sama. Tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Tetapi saya ingin ingatkan kembali, saya dan saudara hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, pikirkan juga orang lain. Dampak apa yang akan dihasilkannya dengan segala sesuatu yang saudara kerjakan. Lihat betapa besar masalah yang ditimbulkan oleh ketidaktaatan yang dimiliki oleh Yunus. Baik awak kapal yang ada di dalam kapal di mana dia menumpang, seluruh penumpang-penumpang yang ada di dalamnya terancam untuk tenggelam. Tetapi Yunus tidak mau peduli. Dia memilih untuk tidur. Dia tidak mau peduli. Dia berpikir, kalau aku mati, biarlah aku mati bersama dengan orang banyak ini. Justru sikap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan terlihat justru sedikit lebih memberkati. Coba kita baca di ayat 13. Setelah saya baca ayat yang ke-12, nanti kita baca 13. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus katakan, saunya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Kenapa harus melibatkan orang lain? Lompat aja ke dalam laut, selesai bukan? Lompat aja sendiri. Nah, coba perhatikan di ayat 13, kepedulian orang banyak ini. Ayat 13, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup. Serang laut semakin bergelora menyerang mereka. Orang-orang yang ada di sana yang tidak mengenal Allah yang hidup justru berusaha menyelamatkan Yunus. Ketika Yunus berkata, angkat aku, lemparkan aku ke dalam laut, mereka tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk mendayung kapal itu agar mereka bisa sampai ke tepian. Mereka tidak serta-merta melemparkan Yunus ke dalam laut. Tapi sayangnya mereka tidak memiliki kemampuan. Kapalnya tidak bisa bergerak karena angin itu begitu kencang. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus mengangkat dan melemparkan Yunus ke lautan bebas. Tidak ada pilihan lain. Itulah sebabnya mereka melakukannya. Tetapi sesungguhnya mereka telah berusaha untuk menyelamatkan kapal itu.
Mereka mendayung sekuat tenaga. Tetapi sayang, mereka tidak bisa melawan angin dan gelombang yang begitu luar biasa itu. Nah, dari sini kita dapat belajar dua hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, bahwa ketidaktaatan kita itu merupakan pemberontakan kita kepada Allah, dan Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang dengan ketidaktaatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, Tuhan masih memberikan waktu bagi Yunus untuk berlayar. Beberapa waktu sampai mereka ada di tengah. Tetapi kemudian Allah tidak mengizinkannya untuk terus berlayar. Kenapa? Karena ketidaktaatan Yunus itu merupakan sebuah pemberontakan. Di mata orang banyak, di mata istrinya, ketika Yunus coba membereskan semua koper pakaian yang akan dibawanya, istrinya mungkin berpikir kalau Yunus akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang-orang sekampung yang mengenal dia berpikir bahwa dia adalah seorang nabi, dia pasti pergi, bergerak, berjalan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi sesungguhnya tidak. Di mata orang banyak, kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita adalah orang yang suka memuji Tuhan. Kita adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Tetapi siapa yang tahu? Hanya saya dan saudara yang tahu hubungan kita dengan Allah. Haleluya. Satu hal yang pasti, ketidaktaatan itu tidak menyenangkan bagi Tuhan. Sekalipun mungkin terlihat kita masih bisa berjalan dengan baik, kita bisa melakukan segala aktivitas kita, terlihat tidak ada yang terjadi apa-apa. Tapi saya akan percaya, sesungguhnya Tuhan tidak senang dengan sikap ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Saudara berkata, saudara mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara mengasihi Tuhan. Katakan amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Semuanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Coba kita baca ayat ini. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Yunus mungkin memiliki satu alasan. Nanti minggu depan kita akan melihat apa alasan sehingga Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Dia berpikir ini adalah satu alasan yang masuk akal. Kenapa? Belum cukup. Kenapa nggak mau bayar 1/10? Pakai semua pun belum cukup.
Kenapa? Kenapa tidak mau mengikuti jam-jam doa? Bukan karena kita tidak memiliki waktu, tapi karena kadang kita berpikir, kalau satu babak ini sinetron terlewatkan, maka engkau berpikir tidak bisa mengikuti babak-babak berikutnya dengan baik. Hanya karena sinetron. Engkau berkata, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, dengan segenap akal dan pikiranku. Tetapi engkau tidak mau menuruti perintah Tuhan. Itu merupakan satu pemberontakan yang besar di hadapan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau engkau mengasihi aku, jikalau engkau benar-benar mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintahku. Tidak pilih-pilih Bapak Ibu. Engkau harus mengikuti segala perintah. Yesus katakan, aku tahu Bapa, salib ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi karena ini adalah perintahmu, aku akan menjalaninya. Dia berdoa, dan ketika dia berdoa, sampai keringatnya berubah menjadi titik-titik darah yang keluar dari tubuhnya. Dan dia berseru, Bapa, kalau boleh engkau lalukanlah cawan ini daripadaku. Salib adalah satu perjalanan yang tidak menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian dia tahu bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup dalam rencana Bapa di sorga. Dan dia harus mentaatinya. Katakan amin. Kurenungkan firman-Mu, semuanya Bapak Ibu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara percaya kepada Tuhan? Haleluya. Keperluanmu adalah urusannya Tuhan. Kebutuhanmu adalah urusannya Tuhan. Anak saya kalau perlu apa-apa, saya bisa berkata kepada anak-anak saya yang sudah besar, kau kan bisa kerja, kau kan bisa jadi kenek tukang sama si Amos, kau kan bisa jualan online sama si Duma. Tapi tidak. Mereka adalah anakku, dan aku memikirkannya. Saudara adalah anak Tuhan. Katakan amin. Hanya satu yang saya harapkan dari anak-anak ini. Mereka belajar dari apa yang aku ajarkan kepada mereka. Sehingga kalau aku suatu saat sudah tidak ada, mereka sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Tentang kebutuhannya, keperluannya, itu menjadi tanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu, anak saya si Amos, dia datang menghampiri saya dan ibu gembala. Karena nanti tanggal 16, dia mau wisuda. Lalu dia bilang, Ma, kita di baju seragam lah. Mamanya bilang, ya nanti aku beli ke Sambo, karena ada yang harga 75.000, yang 100.000. Anak saya bilang, sedikit lebih keren kayak kita ke Carrefour.
Uang Bapak kan banyak. Dalam hati saya, anak saya ini tidak tahu kalau di ATM saya tinggal 50.000. Yang penting jangan sampai nomor rekeningnya mati. Lalu saya bilang, udah besok lah itu. Apa kalian mau belanja jam 10 seperti ini, jam 10 malam? Mereka bubar, aku duduk di depan. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba ada WA masuk. Ada seorang berkata, Pak, tolong cek nomor rekeningnya. Aku ada kirim berkat sedikit. Jauh dari cukup yang perlukan. Aku tahu bahwa Allahku, Dia adalah Allah yang bertanggung jawab untuk kebutuhan dan keperluanku. Saya suruh dia cek besoknya. Ada masuk, ada Pak. Berarti kita jadi beli baju. Kita semua adalah anak Tuhan, katakan amin. Coba salam satu dengan yang lainnya, kita anak Tuhan. Masa saudara tidak percaya kalau Tuhan akan memperhatikan kebutuhan saudara? Kenapa saudara tidak percaya? Kenapa saudara khawatir? Tugas saudara adalah belajar melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Nanti kita akan melihat kemudian apakah Yunus kemudian dihantam oleh orang-orang Niniwe, penduduk yang jahat dan luar biasa kejahatannya itu. Atau apakah dia didengar? Dia didengar, Bapak Ibu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Katakan apa? Lakukan perintah Tuhan. Dan hidup saudara menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Haleluya. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama itu. 2, 3, ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Katakan amin. Hanya ada satu cara untuk saya dan saudara bisa tinggal di dalam Tuhan. Tadi kalau saudara menyanyikan lagu tadi, jika engkau tak besertaku, saudara mau disertai Tuhan? Menuruti perintah Tuhan. Jikalau saudara menuruti perintah Tuhan, maka engkau tinggal di dalam kasih-Nya. Itu luar biasa, Bapak. Kasih Tuhan itu akan membuat hidup saya dan saudara menjadi nyaman. Haleluya. Itu akan membuat hidup kita menjadi tenang. Heran. Saya baca ini, waduh, ini Yunus kok bisa berani kali seperti ini. Dia memberikan pengakuan kepada orang banyak. Dia berkata, aku adalah seorang Ibrani. Aku seorang yang takut kepada Tuhan Allah. Tetapi dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ini menjadi pelajaran penting buat saya dan saudara. Tuhan bisa marah. Tuhan bisa marah. Tuhan bisa mengizinkan badai yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau mentaati perintah. Haleluya. Haleluya. Jangan melihat dirimu untuk kebutuhan. Jangan melihat dirimu untuk pergumulan. Engkau akan berkata, ini sesuatu yang tidak mungkin.
Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ini pasti gagal. Tetapi kalau engkau mengukur segala sesuatu dengan kebesaran Allah, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Haleluya. Engkau tidak perlu khawatir dengan hidupmu. Engkau tidak perlu khawatir dengan kebutuhan dan keperluan. Sebab ada satu jaminan yang pasti. Kalau engkau percaya Tuhan akan selamatkan engkau juga harus percaya akan segala sesuatu yang engkau perlukan ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita belajar bahwa ketidaktaatan itu merupakan pemberontakan kepada Allah, dan Tuhan tidak senang dengan sikap itu. Yang kedua, bila kita diberkati oleh Tuhan, itu karena Tuhan ingin menjadikan kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Pokok yang kedua ini kita akan perhatikan minggu depan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara hanya akan tahu apa yang ada di depan ketika saudara coba melangkah 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Haleluya. Saya hafal betul itu halaman gereja kita. Tetapi kalau saya tidak melangkah ke depan, saya tidak tahu apa yang ada di halaman gereja sekarang. Karena ada saudara-saudara yang datang. Mungkin ada yang bawa batu. Mungkin ada yang bawa sepeda motor. Ada yang buang plastik dan lain sebagainya. Jadi kalau saya mau tahu apa yang ada di depan, saya harus melangkah dari tempat ini. Haleluya. Kalau saudara ingin tahu apa yang Allah kerjakan dalam hidup saudara ke depan, saudara harus mulai melangkah hari ini. Ada apa di balik ketaatan itu? Ada apa di balik perintah yang Allah ingin aku kerjakan? Engkau hanya akan tahu kalau saudara belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya selalu katakan seperti ini. Petrus tidak akan pernah tahu kalau ternyata dia bisa berjalan di atas air kalau dia tidak turun dari perahunya. Dia tidak akan tahu. Seperti orang-orang yang ada di dalam perahu itu. Mereka mendengar teriakan Yesus berkata, "Mari datanglah kepadaku. Ini aku, datanglah dan berjalanlah di atas air." Mereka semua tidak tahu kalau mereka bisa berjalan di atas air. Tetapi Petrus, dia turun dari perahunya, baru dia tahu, oh ternyata aku juga bisa berjalan di atas air. Haleluya. Melakukan perintah Tuhan itu adalah sesuatu perkara yang indah. Di sana saudara akan mendapatkan berkat yang saudara belum pernah alami selama ini. Haleluya. Dengar dan lakukan perintah Tuhan sebagai bukti kalau saya dan saudara mengasihi dia. Haleluya. Semuanya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.